Lihatlah sayang, ternyata bekas suamiku masih aja di kursi roda itu. Kasian, hidupnya makin menyedihkan. Untung aku sudah memilihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria duduk di kursi roda, sedang menikmati makanannya di restoran. Tiba-tiba datang seorang wanita yang ternyata mantan istrinya dengan suami barunya. Pria ini ditinggalkan dan diremehkan istrinya karena dianggap tak berguna. Mantan istrinya bahkan menikah lagi dengan pria yang ikut menghinanya. Ia dihina habis-habisan, bahkan dicemooh di depan umum. Tapi siapa sangka? Sebelum memulai cerita, tulis di kolom komentar, dari mana saja kamu menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat di dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun deras membasahi jalanan kampung kecil di pinggiran kota. Di sebuah rumah sederhana dengan atap bocor, Arman terduduk di kursi rodanya. Pandangannya kosong menatap air yang menetes dari langit-langit, membasahi lantai yang dingin. Tubuhnya yang dulu gagah kini terlihat lemah, kaki yang kaku tak lagi bisa digerakkan. Di sudut ruangan, Maya, istrinya, berdiri dengan wajah penuh amarah. Wanita itu sudah tak tahan lagi hidup dengan seorang pria yang lumpuh dan tak mampu lagi bekerja. Udah cukup, Man. Aku capek hidup miskin begini. Kau cuma jadi beban. Aku butuh suami yang bisa menafkahi, bukan hanya duduk di kursi roda sepanjang hari. Ucap Maya dengan nada tajam, matanya penuh kebencian. Arman terdiam, hanya bisa menunduk. Suara hujan kian deras menutup isak yang tertahan di tenggorokannya. Hatinya remuk, bukan hanya karena tubuhnya yang lumpuh, tetapi karena orang yang paling ia cintai tega mengucapkan kata-kata itu. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi masuk ke dalam rumah. Dialah Rizal, pria yang sudah lama menjalin hubungan diam-diam dengan Maya. Wajahnya penuh kesombongan, pandangan merendahkan ketika menatap Arman yang duduk tak berdaya. Lepaskan saja dia, Maya. Untuk apa kau bertahan dengan pria cacat seperti ini? Dia tak bisa memberimu apa-apa lagi. Kau pantas dapat kehidupan lebih baik bersamaku, kata Rizal sinis, sambil meraih tangan Maya. Maya tersenyum tipis, lalu menatap Arman dengan tatapan penuh hinaan. Kau dengar itu, men? Aku memilih pergi bersama Rizal. Jangan harap aku akan kembali. Aku tak sudi hidup denganmu lagi, ucapnya lantang, sebelum menarik koper dan melangkah pergi tanpa menoleh sedikitpun. Arman hanya bisa menatap punggung Maya yang semakin jauh, lalu menghilang di balik hujan malam itu. Dadanya sesak, matanya panas. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, mengapa di saat aku terjatuh, dia malah meninggalkanku, bisiknya lirih. Rumah itu kini terasa hampa. Suara hujan yang deras hanya menambah kesunyian yang mencekik. Arman merasa benar-benar sendirian, ditinggalkan oleh orang yang selama ini menjadi penopang hidupnya. Namun di balik air mata itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Hatinya berbisik. Mungkin dunia telah merampas segalanya darinya, tetapi belum tentu semua sudah berakhir. Malam itu, dengan tubuh lemah di kursi roda dan hati yang hancur, Arman menatap keluar jendela. Matanya berkilat, menahan rasa sakit yang menusuk. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia berjanji dalam hati. Suatu saat nanti, Maya dan Rizal akan melihat siapa sebenarnya dirinya. Sudah berbulan-bulan sejak malam hujan itu. Namun bayangan Maya yang meninggalkannya masih begitu jelas di kepala Arman. Setiap kali ia menutup mata, terngiang-ngiang suara kasar istrinya, wajah angkuh Rizal, dan langkah kaki yang menjauh tanpa menoleh sedikitpun. Luka itu bukan hanya membuat hatinya perih, tapi juga membakar harga dirinya sebagai seorang pria. Hari-hari Arman terasa panjang. Ia duduk di kursi roda, menatap langit-langit rumah yang retak, dinding kusam yang tak pernah dicat lagi, dan meja kayu tua yang semakin rapuh. Kadang ia berusaha menggerakkan kakinya, berharap ada keajaiban, tapi yang terasa hanya kaku dan nyeri. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras, setiap kali teringat hinaan Maya, kau hanya beban. Di tengah kesepian itu, hanya ada satu orang yang selalu datang menemaninya, Raka. Sahabat lamanya sejak kecil, lelaki sederhana yang bekerja sebagai montir bengkel di pasar. Raka sering datang membawa makanan, menghibur,
bahkan memotivasi Arman agar tidak tenggelam dalam kesedihan. Men, kau pikir hidupmu sudah berakhir hanya karena kursi roda ini? Kau salah besar. Kau bisa bangkit. Jangan biarkan mereka tertawa di atas penderitaanmu. Ujar Raka dengan nada penuh keyakinan. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar hati Arman. Ia sadar, dunia memang sudah menelanjanginya, membuatnya tak berdaya, tapi bukan berarti ia harus menyerah. Di dalam dirinya masih ada sesuatu yang bernama harga diri dan tekad. Malam-malam berikutnya, Arman mulai mencoba perlahan. Ia menggenggam sisi kursi, berusaha menegakkan tubuhnya. Keringat bercucuran, nafasnya tersengal, otot kakinya terasa seperti disayat-sayat. Namun ia tak berhenti. Ia jatuh, ia merintih, tapi ia bangkit lagi. Jika aku harus merangkak pun, aku akan lakukan. Aku tidak akan selamanya jadi bahan hinaan. Gumamnya penuh amarah yang bercampur dengan tekad. Hari demi hari, bulan demi bulan, latihan itu menjadi rutinitas. Dengan bantuan Raka, Arman menjalani terapi. Dari yang hanya bisa duduk diam, perlahan ia belajar berdiri dengan bertumpu pada tongkat. Setiap langkah kecilnya adalah pertempuran besar. Setiap goyangan tubuhnya adalah rasa sakit yang ia telan bulat-bulat. Namun di balik itu semua, hatinya semakin kuat. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Arman berdiri di depan cermin. Nafasnya berat, keringat membasahi wajahnya. Ia memandang bayangan dirinya sendiri, bukan lagi pria yang hanya duduk pasrah di kursi roda, tapi seorang lelaki yang perlahan bangkit dari keterpurukan. Matanya berkilat, suaranya bergetar penuh janji. Aku akan kembali. Aku akan buat mereka menunduk di hadapanku. Dunia harus tahu, aku bukan pria yang bisa diinjak-injak. Namun takdir seakan ingin menguji. Saat Arman mulai menata kehidupannya, ia tak sengaja bertemu Maya dan Rizal di sebuah pusat perbelanjaan. Keduanya tampil mewah, tertawa lepas sambil membawa belanjaan. Maya yang melihat Arman langsung menoleh sinis, tertawa kecil, lalu berbisik keras agar didengar orang sekitar. Lihatlah, Rizal. Ternyata bekas suamiku masih saja di kursi roda itu. Kasihan, hidupnya makin menyedihkan. Untung aku sudah memilihmu. Rizal menimpali dengan nada merendahkan. Benar, Maya. Bayangkan kalau kau masih bersamanya. Mungkin sekarang kau harus kerja keras menanggung beban pria cacat itu. Syukurlah kau memilih jalan yang tepat. Arman yang mendengar itu terdiam. Ia menunduk, menahan amarah yang membakar dada. Orang-orang sekitar menatapnya penuh iba. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang ikut tersenyum sinis. Namun tanpa mereka sadari, di balik kepala yang menunduk, Arman tersenyum tipis. Senyum yang penuh rahasia. Karena hanya dirinya sendiri yang tahu, kursi roda itu bukan lagi penjara selamanya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Dan malam itu, setelah kembali ke rumah, ia duduk di kursi roda sambil menatap keluar jendela. Lampu kota berkelip, angin malam berhembus. Tangannya mengepal, suaranya lirih namun penuh keyakinan. Bersiaplah, Maya, bersiaplah, Rizal. Waktu itu akan datang, lebih cepat dari yang kalian kira. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap masuk lewat celah jendela rumah sederhana Arman. Kursi rodanya terparkir di sudut ruangan. Namun kali ini Arman sudah tidak hanya duduk pasrah. Ia duduk tegap di kursi kayu, dengan buku catatan terbuka di atas meja. Pena menari di tangannya, mencatat berbagai ide bisnis yang muncul dari benaknya. Raka, ujar Arman serius ketika sahabatnya datang membawa sarapan. Aku tidak mau hanya mengandalkan belas kasihan orang lagi. Aku ingin bangkit dengan caraku. Aku punya pengalaman di bidang properti, aku paham cara kerja kontraktor, aku pernah memimpin proyek meski kecil-kecilan. Semua itu tidak boleh sia-sia. Raka menatapnya, heran sekaligus bangga. Kau yakin bisa, men? Bukankah sekarang kondisimu masih belum sepenuhnya pulih? Arman menghela napas panjang, menatap tangannya yang masih gemetar memegang pena. Aku tidak tahu sampai kapan kakiku bisa benar-benar kuat. Tapi aku tahu satu hal, Raka. Aku punya otak, aku punya tekad, dan aku punya alasan besar untuk bangkit. Aku tidak mau mati dengan hinaan di telingaku. Sejak hari itu, Arman mulai bergerak. Dengan uang tabungan yang tersisa,
Ia membuka usaha kecil sebagai konsultan pembangunan rumah sederhana. Awalnya sulit, tak ada yang percaya dengan pria yang bahkan berjalan pun masih tertatih. Namun Arman tidak menyerah. Ia menggunakan jaringan lama, menghubungi rekan kerja lama yang masih menghormatinya, menawarkan konsep rumah murah namun berkualitas. Hari-harinya penuh perjuangan. Pagi ia latihan berjalan, siang ia bertemu klien, malam ia belajar tentang bisnis dan investasi dari buku-buku tebal yang dibelinya bekas dari pasar loak. Kadang ia jatuh, gagal mendapatkan proyek, bahkan ditipu rekan kerja. Namun setiap kali itu terjadi, ia hanya teringat wajah Maya dan Rizal yang menertawakannya. Dan itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi. Jika dunia menertawakanku, aku akan buat dunia terdiam, bisiknya setiap kali ia menatap dirinya di cermin. Perlahan, proyek-proyek kecil itu membuahkan hasil. 1 rumah terjual, lalu 2, lalu berkembang menjadi perumahan sederhana. Arman mempekerjakan pekerja dengan sistem yang adil, membayar tepat waktu, dan memperlakukan mereka dengan hormat. Nama Arman perlahan dikenal sebagai pengusaha jujur yang bisa dipercaya. Raka selalu ada di sampingnya, kagum dengan perubahan sahabatnya itu. Kau benar-benar berbeda, men. Aku lihat matamu sekarang. Tajam, penuh keyakinan. Seperti bara api yang tak pernah padam, ucap Raka suatu malam ketika mereka selesai mengecek lokasi proyek. Arman hanya tersenyum samar. Api ini berasal dari luka, Rak. Luka yang ditinggalkan orang yang pernah kucintai. Dan luka itu akan terus membakar sampai aku berdiri di puncak. Waktu berjalan cepat. Tahun demi tahun, bisnis Arman membesar. Dari perumahan kecil menjadi perumahan elit, dari kontraktor pinggiran menjadi pengembang besar. Kini ia tak lagi mengenakan pakaian lusuh, melainkan jas rapi dengan senyum penuh wibawa. Namun ia tetap menjaga satu hal, kerahasiaan. Di depan umum, ia sering tampil sederhana, bahkan kadang masih menggunakan kursi roda untuk menyembunyikan kenyataan bahwa ia sudah mampu berjalan dengan normal. Hingga suatu hari, di sebuah acara makan malam dengan para investor, Arman berdiri tegap di panggung. Jas hitamnya membalut tubuh gagahnya, wajahnya bersinar penuh harisma. Semua orang bertepuk tangan kagum mendengar pidatonya. Perusahaan ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah bukti bahwa keterpurukan bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan, ucapnya lantang. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Arman melihat sepasang wajah yang begitu familiar duduk di kursi tamu belakang. Maya dan Rizal. Mereka terlihat terkejut, mata membesar, mulut sedikit terbuka seolah tak percaya. Darah Arman berdesir. Jantungnya berdegup kencang. Senyum tipis terukir di wajahnya. Inilah awal pertemuan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah acara makan malam itu menjadi titik balik dalam hidup Maya dan Rizal. Mereka yang tadinya hidup penuh kesombongan, mulai merasakan pahitnya dunia. Rizal, yang bekerja di bank, terlilit masalah besar. Ia ketahuan menyalahgunakan dana nasabah untuk menutup hutangnya sendiri. Berita itu tersebar cepat, membuat karirnya hancur dalam sekejap. Bank memecatnya, nama baiknya tercoreng, dan ia diancam dengan tuntutan hukum. Maya yang awalnya bangga memiliki suami dengan pekerjaan mapan, kini harus menanggung malu. Tetangga yang dulu sering ia sombongi mulai berbisik-bisik di belakangnya. Banyak yang berkata, dulu Maya meninggalkan Arman yang cacat demi Rizal. Sekarang apa yang ia dapat? Hidup terpuruk. Kata-kata itu bagai duri yang menusuk telinganya setiap kali ia keluar rumah. Sementara itu, kehidupan Arman semakin berkebalikan. Proyek perumahan barunya di kota mendapat sambutan luar biasa. Nama Arman mulai masuk ke majalah bisnis, dipuji sebagai pengusaha properti visioner yang sukses membangun dari nol. Foto dirinya yang gagah dengan jas elegan terpampang di halaman depan majalah ternama. Suatu sore, Maya duduk termenung di teras rumah kontrakan kecilnya. Rumah itu jauh berbeda dari rumah mewah yang pernah ia tempati bersama Rizal. Atapnya bocor, cat dindingnya mengelupas, dan suara tetangga yang mengejek terdengar jelas. Ia memandang ke arah jalan, seakan mencari sesuatu yang hilang dari hidupnya. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Bisiknya lirih, air mata mulai menetes. Dalam hatinya, bayangan Arman muncul. Pria yang dulu setia,
pria yang dulu selalu mengusap keringatnya, pria yang kini ia tinggalkan tanpa rasa iba. Ia tak tahu mengapa, tapi wajah Arman kini justru menghantuinya setiap malam. Rizal masuk dengan wajah muram, membawa amplop berisi surat panggilan dari pengadilan. Dengan suara berat ia berkata, "Maya, kita butuh pekerjaan. Kalau tidak, kita bisa hancur. Aku dengar ada perusahaan properti besar yang sedang membuka lowongan. Gajinya besar, bisa menutup semua masalah kita. Kita harus coba melamar." Maya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Perusahaan properti besar? Apa namanya?" Rizal membuka brosur yang ia dapat dari seorang kenalan. Di sana tertulis nama perusahaan yang kini mendominasi kota, PT Arman Jaya Property. Sekejap tubuh Maya gemetar. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Brosur itu menampilkan foto Arman dalam balutan jas mewah, berdiri tegap dengan senyum penuh wibawa. "Tidak mungkin," desisnya. Tangannya gemetar memegang brosur itu. Hatinya berdegup kencang, dadanya sesak. Ingatan malam ketika ia meninggalkan Arman di kursi roda, ingatan ejekan yang ia lontarkan di hadapan banyak orang, kini semua kembali menghantam kepalanya. Rizal menepuk bahu Maya, tidak menyadari keguncangan istrinya. "Inilah kesempatan kita, Maya. Kalau kita bisa masuk bekerja di sana, hidup kita bisa kembali normal. Kau harus kuat. Besok kita datang ke kantornya." Maya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Hanya satu kalimat yang bergema di kepalanya. "Arman, apa benar kau yang kini berdiri di atas puncak?" Pagi itu, jalanan ibu kota ramai dengan kendaraan yang berseliweran. Mobil angkutan umum berdesakan, motor saling klakson. Namun di antara hiruk-pikuk itu, sebuah taksi berhenti tepat di depan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Gedung itu berlapis kaca biru berkilau, berdiri anggun dengan tulisan besar di bagian atas, PT Arman Jaya Property. Maya turun lebih dulu, mengenakan baju sederhana yang sudah mulai kusam warnanya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Ia menatap gedung itu dengan perasaan campur aduk, kagum, takut, dan cemas. Tangannya gemetar saat ia meraih lengan Rizal yang tampak percaya diri, meski wajahnya masih menyimpan kegelisahan. "Gedung ini terlalu megah," gumam Maya lirih, hampir tak terdengar. Rizal tersenyum kecut, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Justru ini yang kita butuhkan, Maya. Perusahaan besar seperti ini pasti bisa menampung kita. Lupakan masa lalu, anggap saja kita memulai dari awal." Namun Maya tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu. Setiap langkah mendekati pintu utama terasa seperti menapak ke dalam kuburan kenangan. Bayangan Arman, dengan wajah penuh luka saat ditinggalkan, seakan menyambutnya di depan pintu. Begitu mereka masuk ke dalam lobi, hawa sejuk dari pendingin udara langsung menyergap. Lantai marmer putih berkilau, dinding dihiasi lukisan abstrak mahal, dan lampu kristal menggantung megah di atas langit-langit. Resepsionis berbalut seragam rapi menyambut dengan senyum profesional. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Rizal maju dengan penuh percaya diri, menyerahkan map berisi lamaran kerja. "Kami datang untuk melamar posisi yang dibuka perusahaan ini. Saya Rizal, dan ini istri saya, Maya." Resepsionis menerima map itu, lalu mencatat sesuatu di komputer. Maya berdiri di sampingnya, tubuhnya kaku, pandangannya menyapu sekeliling ruangan. Ia melihat beberapa karyawan muda berseliweran dengan wajah ceria, mengenakan jas rapi dan sepatu mengilap. Semua terlihat profesional, semua terlihat sejahtera. Dan tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah foto besar yang terpajang di dinding lobi. Foto seorang pria dengan jas hitam elegan, berdiri tegap dengan senyum penuh harisma. Arman. Jantung Maya berdegup kencang. Kakinya terasa lemas, tangannya bergetar. Foto itu terlalu nyata, terlalu jelas. Tidak ada lagi keraguan. Pria yang dulu ia hina, yang ia tinggalkan di kursi roda, kini berdiri sebagai pemilik perusahaan ini. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya pelan, air matanya hampir jatuh. Rizal menoleh, heran melihat wajah istrinya pucat pasi. "Ada apa, Maya?
kau kenal pemilik perusahaan ini? Maya terdiam, lidahnya keluh. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pandangannya masih terpaku pada senyum Arman yang seolah menatap balik dengan sorot mata penuh wibawa. Saat itulah, dari kejauhan, suara langkah sepatu bergema di lantai marmer. Para karyawan yang lewat berhenti sejenak, menunduk memberi salam penuh hormat. Seorang pria berjas hitam dengan aura berwibawa berjalan perlahan menuju lobi. Semua mata tertuju padanya. Maya menahan napas. Rizal menoleh dengan wajah penasaran. Pria itu semakin dekat. Suasana lobi seketika hening. Hanya suara langkah sepatu kulit yang bergema di lantai marmer. Setiap pegawai yang lewat langsung menunduk, memberi salam penuh hormat. Seorang pria berwibawa berjalan tegap, jas hitam membalut tubuhnya, dasi merah anggun menjuntai di lehernya. Aura kekuasaan memancar dari setiap langkahnya. Dialah Arman. Maya merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Wajah itu terlalu familiar. Senyum tenang itu, tatapan tajam itu, adalah wajah yang dulu ia pandang dengan hinaan. Namun kini wajah itu berdiri tegak, memancarkan kuasa yang tak pernah ia bayangkan. Rizal, yang belum tahu siapa sebenarnya pria itu, hanya memperhatikan dengan rasa kagum. Luar biasa, dia pasti bos besar perusahaan ini, bisiknya, tanpa menyadari bahwa pria itu adalah sosok yang pernah ia ejek sebagai pria cacat tak berguna. Arman berjalan melewati beberapa karyawan yang memberi salam hormat. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap dua wajah yang tak asing lagi, Maya dan Rizal. Sekilas, waktu seperti berhenti. Tatapan Arman bertemu dengan mata Maya. Sebuah tatapan yang membuat Maya seakan kehilangan udara di paru-parunya. Nafasnya tercekat, jantungnya berdetak begitu keras hingga hampir terdengar oleh orang di sampingnya. Arman berdiri diam beberapa detik. Pandangannya menelusuri Maya dari kepala hingga kaki. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang dingin, bukan lagi senyum penuh kasih sayang seperti dulu. Ada api yang tertahan di balik sorot matanya. "Selamat pagi," ucap Arman dengan suara dalam dan tenang, namun penuh wibawa. Suara itu begitu jelas, menghantam telinga Maya seperti petir di siang bolong. Maya hampir terjatuh. Tangannya meraih lengan Rizal untuk menahan diri, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, ingin menyebut nama yang sudah lama terkubur dalam ingatannya. Arman. Rizal menoleh cepat, terkejut mendengar istrinya menyebut nama itu. "Maya? Kau kenal bos ini?" tanyanya, bingung. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap keduanya dengan tatapan yang sulit ditebak, campuran antara dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Para karyawan menoleh dengan penasaran, suasana di lobi menjadi tegang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya dua orang yang membuat bos besar mereka menatap begitu lama? Maya menunduk, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Dalam hatinya, ia menjerit. "Ya Allah, mengapa kau harus muncul dengan cara seperti ini, Arman? Mengapa di saat aku terpuruk, kau justru berdiri di atas puncak?" Arman melangkah perlahan mendekat. Suara sepatunya bergema, semakin menusuk telinga Maya dan Rizal. Hingga akhirnya ia berdiri tepat di hadapan mereka. Tatapannya menusuk langsung ke dalam mata Rizal. Lalu beralih sebentar ke wajah Maya yang penuh ketakutan. Senyum tipisnya semakin jelas, suaranya tenang namun dingin. "Apa kabar, Maya? Lama tidak bertemu." Suasana lobi semakin tegang. Para karyawan pura-pura sibuk, namun sesekali melirik ke arah tiga orang yang berdiri berhadapan. Mereka tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Arman berdiri tegap, tatapannya tenang namun menusuk. Maya menunduk dalam-dalam, air matanya sudah jatuh, bahunya bergetar menahan rasa malu yang menghantam keras. Sementara Rizal, yang awalnya belum mengerti, mulai merasakan hawa dingin yang berbeda dari pria berjas hitam di depannya. Arman melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya terdengar datar, tanpa getaran, tapi justru membuat dada siapapun yang mendengarnya bergetar. "Dulu, aku masih ingat, ada seorang pria yang dengan lantang berkata aku hanyalah beban, pria lumpuh yang tidak bisa apa-apa. Kau masih ingat, Rizal?"
Tubuh Rizal seketika menegang. Kata-kata itu menghantam keras kepalanya, memecahkan kepingan memori masa lalu. Matanya melebar, jantungnya berdetak kencang, wajahnya pucat pasi. Ingatan malam ketika ia menghina Arman di depan Maya kini menyeruak jelas. Tidak, jangan bilang. Suaranya tercekat. Ia menoleh ke Maya, berharap itu hanya salah dengar. Namun Maya hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, seolah membenarkan semua yang ia takutkan. Arman menghela napas panjang, lalu menatap Rizal lurus-lurus. Ya, aku Arman. Pria yang dulu kalian tinggalkan di kursi roda. Pria yang kalian hina sebagai sampah tak berguna. Hari ini, aku berdiri di hadapan kalian. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemilik perusahaan ini. Rizal terperangah. Lututnya goyah, hampir tidak bisa berdiri tegak. Napasnya tersengal, tangannya gemetar. Semua kesombongan yang ia miliki runtuh seketika. Maya jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin, tangisnya semakin keras. Arman, maafkan aku. Aku hilaf. Aku buta. Aku. Namun Arman mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata itu. Tatapannya tetap dingin, tidak sedikit pun terguncang oleh air mata Maya. Jangan bicara tentang maaf, Maya. Kau sudah membuat pilihanmu. Kau memilih meninggalkan saat aku jatuh. Dan hari ini, kau berdiri di hadapanku dengan wajah penuh air mata. Dunia memang berputar. Rizal mencoba bicara, suaranya bergetar. Arman, dengarkan aku. Aku tidak tahu semua akan jadi begini. Aku hanya... Cukup. Suara Arman membelah udara, membuat semua orang di lobi terdiam. Tatapannya menusuk tajam ke arah Rizal. Kau merendahkanku tanpa tahu siapa aku. Kau menertawakanku saat aku tak berdaya. Dan hari ini, kau tahu apa artinya menertawakan orang yang sedang jatuh. Rizal terdiam. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang bisa keluar. Maya hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar hebat. Arman menoleh sebentar ke arah resepsionis yang berdiri kaku. Dengan nada tegas, ia berkata, bawa mereka ke ruang rapat lantai 10. Aku ingin bicara lebih jauh, secara pribadi. Suasana semakin tegang. 2 orang satpam mendekat dengan sopan namun tegas, mengarahkan Maya dan Rizal menuju lift. Rizal menunduk, wajahnya pucat, sementara Maya masih terisak tanpa henti. Arman berdiri tegap, menatap punggung keduanya yang semakin menjauh. Sorot matanya tajam, rahangnya mengeras. Ia tahu, inilah saatnya membuka luka lama yang sudah terlalu lama terpendam. Lift tertutup. Suasana lobi kembali normal. Namun setiap orang yang menyaksikan tadi tahu, sesuatu yang besar akan terjadi di lantai 10. Arman menarik napas panjang, lalu melangkah menyusul. Lift berbunyi ting dan pintu terbuka di lantai 10. 2 satpam mengarahkan Maya dan Rizal memasuki ruang rapat besar dengan meja panjang dari kayu mahoni. Dindingnya dipenuhi kaca yang menampilkan panorama kota. Cahaya matahari sore menembus masuk, menciptakan bayangan panjang yang menegangkan. Maya duduk dengan tubuh gemetar. Kedua tangannya menggenggam erat ujung rok lusuhnya. Air matanya sudah membasahi wajah, matanya bengkak, tapi tangisnya tak kunjung reda. Rizal duduk di sampingnya, wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mencoba tenang, namun getaran di kakinya membongkar ketakutannya. Pintu ruang rapat terbuka. Arman masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh 2 staf yang langsung menutup pintu di belakangnya. Suara klik pintu terkunci membuat dada Maya dan Rizal makin sesak. Arman berjalan ke ujung meja. Kursi direkturnya menunggu di sana. Ia duduk perlahan, tubuhnya tegap, tatapannya dingin, lalu menyilangkan kedua tangannya di atas meja. Hening. Ruangan terasa begitu mencekik. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas. Arman akhirnya bicara. Suaranya tenang namun penuh tekanan. Di ruangan ini, tidak ada orang lain. Hanya kita bertiga. Jadi, katakan padaku, Maya, Rizal, apa yang kalian cari di perusahaanku? Maya menunduk semakin dalam, suaranya bergetar. Aku hanya ingin bekerja. Hidupku hancur. Arman, tolong, aku menyesal. Arman menggeleng pelan,
Bibirnya tersungging senyum tipis yang dingin. Menyesal? Menyesal karena hidupmu hancur? Atau menyesal karena aku berdiri di atas puncak? Kata-kata itu menusuk hati Maya. Tangisnya pecah lagi, tubuhnya bergetar hebat. Rizal mencoba bicara, suaranya terbata. Arman, dengar aku. Kami memang salah. Kami meremehkanmu. Tapi kau harus mengerti. Aku hanya ingin memberi Maya hidup yang lebih baik. Aku. Diam, potong Arman. Suaranya menggelegar di ruangan itu. Tatapannya beralih tajam ke Rizal. Kau berani bicara soal hidup lebih baik? Kau tahu betapa hancurnya hidupku ketika kalian meninggalkan aku di kursi roda? Kau tahu malam-malamku hanya ditemani air mata dan rasa sakit. Rizal menelan ludah, tidak mampu membalas. Arman mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya lebih rendah namun penuh emosi. Kau, Rizal, dengan enteng mengatakan aku hanya beban. Kau tertawa saat aku terjatuh. Dan kau, Maya, tatapannya beralih ke mantan istrinya yang menangis. Kau memilih pergi, tanpa menoleh sedikit pun. Kau meninggalkan suami yang dulu kau ikrarkan setia. Semua itu karena aku tidak lagi bisa menafkahimu. Benar. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya bercucuran. Aku salah, Arman. Aku hilaf. Aku buta karena keserakahan. Tolong, beri aku kesempatan. Arman terdiam sejenak. Ruangan kembali hening. Lalu ia berdiri perlahan, menatap keduanya dari atas. Wibawanya begitu kuat, membuat Maya dan Rizal seperti dua orang kecil yang sedang diadili. Kau ingin kesempatan, Maya? Kau ingin aku melupakan semua hinaan, semua luka, semua air mata yang kau tinggalkan? Dunia tidak semudah itu. Arman menatap keduanya bergantian. Tatapannya menusuk dalam, suaranya tegas seperti palu hakim. Mulai hari ini, kalian berdua akan tahu rasanya berdiri di bawah. Rasanya dihina, direndahkan, dan tidak dipandang. Aku tidak akan langsung membuang kalian. Oh tidak. Aku akan membuat kalian belajar arti dari penderitaan yang pernah kalian berikan padaku. Maya terisak. Rizal menunduk lemas. Arman berbalik, melangkah menuju jendela besar, menatap keluar ke arah kota yang sibuk. Dari balik pantulan kaca, wajahnya terlihat dingin, penuh luka masa lalu yang kini berubah menjadi bara dendam. Bersiaplah, katanya lirih, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Maya dan Rizal berdiri. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, suasana kantor PT Arman Jaya Properti tampak sibuk seperti biasa. Para karyawan lalu lalang dengan wajah penuh semangat. Namun pagi itu, dua sosok berbeda terlihat berjalan gontai di antara mereka, Maya dan Rizal. Bukan dengan jas mewah, bukan dengan pakaian elegan, melainkan dengan seragam kerja sederhana berwarna abu-abu yang baru saja diberikan pihak HRD. Seragam itu bukan milik manajer, bukan milik staf elit, melainkan seragam office bow dan cleaning service. Maya menunduk dalam-dalam, wajahnya merah karena malu. Tangannya gemetar memegang kain pel yang terasa asing di genggamannya. Rizal di sampingnya membawa kereta pembersih kaca. Keringat dingin membasahi pelipis meski pagi itu pendingin ruangan kantor begitu sejuk. Para karyawan yang mengenal wajah mereka di lobi kemarin kini berbisik-bisik. Ada yang menatap dengan iba, ada pula yang menahan tawa sinis. Itu kan orang yang kemarin bikin bos besar kita marah, bisik seorang karyawan. Sekarang jadi cleaning service di perusahaan milik mantan suaminya sendiri. Maya menutup wajahnya dengan kain lap, air matanya jatuh di balik kain itu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku, yang dulu merasa paling tinggi, kini harus membersihkan lantai di gedung mantan suamiku sendiri. Tak lama kemudian, Arman muncul di lorong lantai 5. Ia mengenakan jas hitam rapi, langkahnya tegap, auranya begitu berwibawa. Para karyawan segera menunduk memberi salam. Maya dan Rizal spontan berhenti bekerja. Tubuh mereka kaku. Jantung mereka berdetak kencang saat menyadari Arman berjalan ke arah mereka. Arman berhenti tepat di depan mereka. Senyumnya tipis, matanya menatap tajam, bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan wibawa seorang penguasa yang sedang menakar nasib dua orang pesakitan. Bagus. Rupanya kalian sudah siap bekerja, ucapnya tenang. Ingat,
Di perusahaan ini tidak ada yang istimewa. Semua orang harus bekerja keras untuk mendapatkan tempatnya. Termasuk kalian. Maya menunduk semakin dalam, suaranya bergetar. Arman, aku mohon, jangan biarkan aku melakukan pekerjaan ini. Aku malu. Arman menyipitkan matanya, wajahnya mendekat ke arah Maya. Suaranya turun, namun penuh tekanan. Dulu, saat aku terjatuh, kau bahkan tak peduli pada rasa maluku. Kau menertawakan cacatku di depan orang banyak. Dan sekarang, kau menangis hanya karena diberi kain pel. Maya terisak, tak sanggup menatap balik. Arman kemudian beralih menatap Rizal. Dan kau, Rizal. Katanya pria mapan. Katanya bisa memberi kehidupan lebih baik. Lihat dirimu sekarang, membawa kereta pembersih. Apa ini hidup yang lebih baik? Rizal menunduk, tangannya mengepal erat di gagang kereta. Urat lehernya menegang, wajahnya menahan rasa malu bercampur marah. Tapi ia tahu, melawan Arman di tempat ini sama saja bunuh diri. Arman berdiri tegak kembali, lalu berkata lantang agar semua karyawan di sekitar mendengar. Ingat baik-baik, di gedung ini, kalian bukan lagi siapa-siapa. Kalian hanya pekerja rendahan. Dan aku adalah bos kalian. Semua mata tertuju pada mereka. Maya menangis, Rizal menahan diri agar tidak jatuh berlutut. Arman berbalik, melangkah pergi dengan tenang. Suara sepatunya bergema di lantai marmer, meninggalkan Maya dan Rizal dalam lautan rasa malu yang membakar. Namun sebelum ia benar-benar menghilang di ujung lorong, Arman berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata dingin. Bersiaplah. Ini baru awal dari pelajaran panjang yang harus kalian jalani. Maya terisak semakin keras, sementara Rizal menunduk pasrah. Hari-hari berlalu, namun bagi Maya dan Rizal, setiap menit di perusahaan itu terasa seperti hukuman. Mereka dipandang rendah oleh karyawan lain, diberi tugas paling hina, bahkan terkadang sengaja diabaikan. Maya yang dulu terbiasa memakai perhiasan kini setiap hari harus mengelap meja dan mengepel lantai. Rizal, yang dulu duduk di balik meja bank dengan jas rapi, kini harus membersihkan toilet dan kaca gedung. Setiap kali mereka mengangkat wajah, bayangan Arman selalu menghantui. Bos besar itu sesekali muncul di lorong, menatap mereka dengan tatapan tajam namun penuh kendali. Tidak sekalipun ia menunjukkan belas kasihan. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang penuh beban, Maya tak sanggup lagi. Tubuhnya lemas, tangannya gemetar memeras kain pel, air matanya terus jatuh. Dengan langkah gontai, ia masuk ke ruang rapat tempat segalanya pernah dimulai. Rizal mengikuti di belakang, wajahnya penuh rasa putus asa. Arman sudah ada di sana, duduk di kursi direkturnya. Tubuhnya tegap, jas hitamnya membalut sempurna, aura kekuasaan memancar dari setiap geraknya. Ia menatap keduanya yang kini berdiri gemetar di hadapannya. Maya akhirnya jatuh berlutut di lantai, tangisnya pecah. Arman, aku mohon, maafkan aku. Aku buta. Aku meninggalkanmu di saat terburukmu. Tapi aku bersumpah, hatiku menyesal. Aku tidak tahan lagi hidup begini. Tolong, lepaskan aku dari penderitaan ini. Arman hanya terdiam, menatapnya dengan dingin. Rizal yang sejak tadi menahan diri akhirnya ikut berlutut. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Arman, aku memang salah. Aku meremehkanmu. Aku mencuri kebahagiaanmu. Tapi lihatlah sekarang. Aku sudah hancur. Aku mohon, cukupkan semua ini. Beri kami kesempatan. Apapun syaratnya, aku akan lakukan. Ruangan sunyi. Hanya isak Maya yang terdengar. Arman berdiri perlahan. Langkahnya tenang menuju jendela besar yang memperlihatkan kota. Ia menatap keluar, mengenang masa lalunya. Malam-malam penuh luka, tatapan hinaan, tangisan yang ia telan sendirian. Semuanya berputar di kepalanya. Lalu ia berbalik, menatap mereka yang kini berlutut di hadapannya. Sorot matanya tajam, suaranya tegas namun bergetar oleh emosi yang tertahan. Kalian pikir aku akan membuang kalian begitu saja? Tidak. Aku sudah mendapatkan balasanku. Aku berdiri di sini, sementara kalian merangkak di bawahku. Itu sudah cukup untuk membuktikan, dunia berputar. Maya terisak semakin keras,
Rizal menunduk tanpa daya. Arman menarik napas panjang. Tapi dengar baik-baik. Aku bukan pria yang sama seperti dulu. Aku tidak akan menodai tanganku dengan membalas dendam lebih jauh. Aku sudah memenangkan perang ini. Dengan caraku. Ia mendekat, berdiri tepat di depan mereka. Tatapannya menusuk dalam, suaranya penuh wibawa. Keluarlah dari perusahaanku. Mulai hari ini, aku tidak ingin lagi melihat wajah kalian di sini. Hidup kalian, biarlah dunia yang mengadili. Satpam masuk, mengantar Maya dan Rizal yang terisak keluar ruangan. Mereka berjalan tertatih, tanpa menoleh lagi, karena rasa malu terlalu berat untuk ditanggung. Arman berdiri tegap, menatap punggung mereka yang semakin jauh. Senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum bukan karena kebencian, melainkan karena kemenangan. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, akhirnya aku bisa membuktikan, aku bukan pria yang bisa diinjak-injak. Aku sudah bangkit, dan tidak akan pernah jatuh lagi." Cahaya matahari sore menembus jendela, membasuh tubuh Arman dengan kilau keemasan. Ia berdiri sebagai pria baru, kuat, berwibawa, dan tak tergoyahkan lagi. Cerita ini adalah karya fiksi, yang ditulis untuk menggugah hati dan menyampaikan pesan moral. Jika ada kesamaan nama atau kejadian dengan kehidupan nyata, itu semata-mata kebetulan dan bukan berdasarkan kisah nyata. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.